Suku Bambu Runcing diresmikan pada 5 Juli 1962 atas prakarsa Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Ranting Cibitung Arnaen, dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat dan pejuang melawan penjajah saat mempertahankan kemerdekaan. Sebagai bagian dari LVRI dan bahkan menjadi ketua membuat Arnaen berhak dinyatakan sebagai pahlawan. Pejuang dari warung bongkok yang bernama Arnaen lahir dari sepasang anak muda. Ayahnya bernama Husein, seorang pengusaha roti dari daerah Jatinegara Kaum yang dulu disebut Batavia, dan ibunya adalah Arafah dari Kaliabang Nangka, Bekasi. Dari jalur ibunya masih ada jalur kerabat dengan Muhtar Tabrani, pendiri Pondok Pesantren An-Nur. Dirinya merupakan anak pertama dan memiliki 3 saudara, yakni Arman, Armani, dan Ramdhani. Selama penjajahan Jepang, Arnaen yang saat itu tinggal di Jatinegara Kaum termasuk pemuda yang ikut pendidikan semi-militer, yakni Swiss Shintai Barisan Pelopor. Barisan Pelopor sendiri diketahui sebagai organisasi sayap pemuda dari Jawa Hokokai atau Kebaktian Rakyat Jawa yang dibentuk pada Juli 1944 oleh Jepang, diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno. Pengurus lainnya seperti Khairul Saleh dan Otto Iskandarinata, sedangkan untuk wilayah Jakarta ketuanya adalah Dr. Mawardi. Di Barisan Pelopor, Arnaen belajar tentang kedisiplinan dan pelatihan semi-militer. Di dalamnya terdapat berbagai instruksi dalam pertempuran tak bersenjata maupun bersenjata dengan bambu runcing. Meskipun sederhana, tidak seperti layaknya pelatihan militer yang sesungguhnya, namun mampu memberikan pengalaman komando para militer dan kelak menjadi bekal utama saat perang mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajahan kembali oleh Belanda. Sebagai organisasi yang diketuai Soekarno, Barisan Pelopor termasuk organisasi yang penting dalam perjalanan proklamasi, terutama menjelang pembacaan teks proklamasi. Saat itu Dr. Muwardi memerintahkan seluruh anggotanya untuk hadir dan ikut mengamankan situasi. Arnaen yang rumahnya tidak jauh dari Pegangsaan Timur maupun lapangan Ikada, turut berperan dalam pengamanan jalannya peristiwa yang bersejarah tersebut. Selepas proklamasi pada 17 Agustus 1945, Barisan Pelopor berganti nama menjadi Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI). Arnaen tetap bergabung dan angkat senjata dengan BBRI sehingga dia ikut terlibat dalam berbagai pertempuran kecil maupun besar di sekitar Jatinegara dan sekitarnya. Sebulan setelah proklamasi, Arnaen sebagai anggota BBRI ikut mengamankan jalannya rapat akbar di lapangan Ikada yang terjadi pada 19 September 1945. Akibat keputusan Perdana Menteri Sultan Syahrir mulai 19 November 1945 ditetapkan bahwa semua elemen militer Jakarta harus keluar dari Jakarta. Batasnya adalah Kali Cakung. Dengan begitu Arnaen pun dan rekan-rekan seperjuangannya meninggalkan Jatinegara dan menjadikan Bekasi sebagai area tempur baru. Di Bekasi lah Arnaen semakin banyak mengenal para perjuang lainnya, terutama yang masih dalam wadah BBRI. Meski begitu pergaulannya luas, baik dari golongan Laskar maupun TNI, yang bahu-membahu mempertahankan bumi Bekasi dari gempuran agresor. Untuk meningkatkan soliditas perlawanan, Presiden Soekarno pada 18 Maret 1947 mengeluarkan perintah agar semua laskar bergabung dengan Tentara Republik Indonesia, termasuk Arnaen yang turut bergabung dengan TNI di Divisi Siliwangi. Saat Belanda melakukan agresi militernya pada Juli 1947 terhadap wilayah Republik, ditambah lagi dengan hasil perundingan membuat Arnaen dan para pejuang di Bekasi dan sekitarnya terpaksa hijrah ke Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah juga sebagian Banten. Meskipun begitu, pihak TNI memiliki strategi lain. Sejumlah kecil tentara ditugaskan untuk tetap tinggal di tempatnya. Selebihnya ikut hijrah, dan selama perjalanan ke Yogyakarta, pihak TNI menempatkan sebagian kecil lainnya untuk tinggal di kota yang mereka lewati. Di antara mereka terdapat Arnaen yang mendapat tugas di Cirebon, kemudian bergeser ke Tasikmalaya, daerah yang telah menjadi milik Belanda. Selama dalam tugas tersebut, Arnaen bersikap dan berkegiatan sebagaimana layaknya rakyat biasa, namun sambil tetap melakukan konsolidasi dan menyerukan kepada masyarakat untuk tetap setia terhadap Republik Indonesia. Setelah balik dari hijrah di Yogyakarta tahun 1949, pasukan Siliwangi kembali menempati posnya masing-masing, termasuk yang di Bekasi. Ketika kembali tersebut, mereka tidak hanya berhadapan dengan pihak Belanda, melainkan juga dengan para pihak oportunis yang merongrong rakyat dan pejuang, termasuk rombolan di Cibarusah,
Arnain di bawah komando Lukas Pustario pun ikut melakukan penumpasan. Kolonial Belanda angkat kaki dari bumi pertiwi, Arnain masih tetap bergabung di militer karena masih banyak terjadi letupan pemberontakan di beberapa daerah. Arnain pun ditugaskan ke sejumlah tempat, tetapi tidaklah lama. Bersama kawan-kawan perjuangannya, dia pun gantung senjata pada pertengahan tahun 1950, yang dilanjutkan dengan penyerahan senjata di Gedung Tinggi Tambun. Sebagai bentuk kompensasinya, Arnain dan para veteran lain mendapatkan tanah seluas 5 hektar di daerah Warung Bongkok dan mendirikan organisasi veteran, yakni Klub Perjuang Republik Indonesia CPRI. CPRI kemudian mendirikan badan usaha yang bernama Siasat Muda. Usaha dimulai dengan membeli Lio, industri batu bata dan genteng, pada Desember 1951 yang telah beroperasi. Memang saat itu veteran perang yang pensiun dini ditawarkan 3 opsi oleh pemerintah: lanjut berkarir di militer, masuk dalam pemerintahan, atau dikaryakan, diberikan peluang usaha oleh pemerintah. Usaha tersebut terus berkembang seiring dengan sejumlah pembangunan proyek mercusuar Presiden Soekarno di Jakarta, sehingga Siasat Muda pun tidak hanya bergerak di Lio saja, melainkan ikut memasok sejumlah bahan material seperti kayu, pasir, dan lain-lain. Yang memang sejumlah material tersebut berlimpah di daerah Warung Bongkok, Jarakosta, Cikedokan, Cikarang, dan sekitarnya. Tidak hanya di Jakarta, dalam pembuatan saluran induk irigasi Tarum Barat atau yang dikenal dengan nama Kalimalang, Arnain pun ikut terlibat. Bahkan bendungan yang dikenal dengan nama Prisdo yang berlokasi tidak jauh dari rumah Arnain ada campur tangannya dalam pengerjaan. Sebelumnya, saat peletakan batu pertama Waduk Jatiluhur di Purwakarta oleh Presiden Soekarno tahun 1957, Arnain diundang secara khusus. Sedangkan untuk pekerjaan di tingkat lokal, Arnain terlibat dalam penyaluran penjualan minyak tanah. Perawatan kendaraannya dilakukan oleh Sanusi, seorang pejuang yang dikenalnya saat bertugas di Cirebon. Karena bisnis perjaluran minyak tanah semakin besar, membuat Sanusi memiliki usaha bengkel mobil sendiri. Usaha yang digeluti Arnain semakin berkembang, terlebih kawannya yang sesama pejuang. Ada Malik yang saat itu merupakan tokoh nasional dan Khairul Saleh saat masih bersama di barisan pelopor BBRI, yang juga tokoh nasional dan orang dekat dari Presiden Soekarno. Dengan begitu, akses pembangunan Jakarta menjadi lebih mudah. Persahabatan Arnain dengan Adam Malik terbangun sejak terlibat aktif di gerakan Menteng 31 dan barisan pelopor saat zaman perang. Persahabatan tersebut terus berlanjut lagi di partai politik, yakni Partai Murba. Di partai tersebut juga terdapat Khairul Saleh. Namun, sahabatan Arnain tersebut terus berlanjut lagi di partai politik, yakni Partai Murba. Di partai tersebut juga terdapat Khairul Saleh. Namun begitu, keterlibatannya di Partai Murba cabang Bekasi membuat Arnain kena batunya saat terjadi pemberontakan G30 SPKI 1965. Dirinya ikut tertuduh sebagai orang PKI. Hal ini terjadi karena sesungguhnya masyarakat banyak yang tidak bisa membedakan antara Partai Murba dengan PKI, yang memang cenderung kiri dan Soekarnois. Padahal Partai Murba dan PKI adalah hal yang berbeda, bahkan banyak hal yang bertentangan. Terhadap tuduhan tersebut dan seiring jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno, lambat laun bisnisnya pun menurun. Yang itu juga pada akhirnya berpengaruh pada kesehatan fisik Arnain dan maupun mentalnya. Sakit pun kemudian lebih sering mendera beliau.